Steven Boutman ungkapkan, Newcastle memiliki proyek yang hebat, tapi AC Milan klub yang luar biasa. Steven Boutman adalah target transfer utama AC Milan di bursa transfer Januari ini. Sayangnya hingga waktu akhir bursa transfer ditutup, Boutman tak kunjung datang ke kasta Milan. Gagalnya proses transfer pemain Lille itu tak menyurutkan ambisi klub untuk kembali merekrutnya di musim panas mendatang. Manajemen Milan meyakini jika Boutman adalah sosok sempurna untuk mengawal lini pertahanan Milan di masa depan dengan berduet bersama Fikayo Tomori. Setelah cukup lama terdiam perihal isu transfernya, Steven Boutman akhirnya buka suara. Pemain Belanda berusia 21 tahun itu mengakui jika Newcastle United memiliki proyek yang hebat berkat dana transfer yang tak terbatas. Namun ia juga menyinggung, jika AC Milan adalah klub yang luar biasa, saya masih baik-baik saja di Lille. Kami bermain di Liga Champions. Saya memiliki peran yang bagus di tim. Tetapi terkadang ada peluang yang Anda harus tangkap. Saya memiliki perasaan siap untuk langkah baru yang saya rencanakan di musim panas, tutur Boutman kepada Ziggo Sport. Boutman juga mengakui jika dirinya mengetahui minat dari AC Milan dan Newcastle yang ingin memboyongnya di Januari kemarin. Ya, mereka sangat konkret. Saya lebih suka yang mana? Kedua klub memiliki poin positif. Semua orang berkata tentang Newcastle, ini semua tentang uang. Tapi itu juga proyek yang bagus. Jika Anda melihat di mana Manchester City dan Paris Saint-Germain dimulai, saya pikir akan menyenangkan untuk menjadi bagian dari mereka. Tapi Milan adalah klub yang luar biasa, tukas dari Steven Boutman. Beberapa sumber di Italia mengatakan jika Steven Boutman sudah sepakat untuk bergabung dengan AC Milan, di mana sang pemain akan mendapatkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan gaji per musimnya 4 juta euro. Dalam proses transfer Boutman ini, AC Milan akan menyodorkan tawaran kepada Lille sebesar 33 juta euro. Operasi transfer ini akan berlangsung pada bursa transfer musim panas mendatang. Inilah alasan kenapa Samu Castello batal hengkang di Januari ini. Nomor punggung 7 di jersey AC Milan tampaknya terlalu berat untuk dipakai oleh Samu Castello. Musim ini pemain Spanyol itu sudah tak lagi menjadi bagian dari skuad inti Stefano Pioli dan kepergiannya sudah diharapkan banyak orang. Namun sampai menit-menit akhir bursa transfer, Castello masih berstatus pemain AC Milan. Padahal ada Valencia dan Sampdoria yang sudah mengajukan tawaran resmi untuk merekrutnya. Melansir laporan jurnalis Gianluca Di Masrio, Castello sudah tahu bahwa Rossoneri sedang dalam pembicaraan dengan Valencia dan pemain berusia 27 tahun itu telah menerima gagasan untuk bergabung dengan mereka. Pembicaraan berlangsung selama beberapa hari, tetapi pada akhirnya Milan tidak berhasil menemukan kesepakatan dengan klub Spanyol. Valencia akhirnya justru memutuskan untuk mengontrak Bryan Gil dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur hingga akhir musim ini. Di saat proses kepindahan Castello sudah menemui jalan buntu, tiba-tiba muncul tawaran dari klub Serie A, Sampdoria. Manajemen Milan dengan mudah menemukan kesepakatan dalam waktu singkat dengan Sampdoria di atas pinjaman kering hingga akhir musim ini. Tetapi akhirnya proses transfer ini kembali gagal karena Samu Castello menolak untuk bergabung dengan Sampdoria dan ia lebih suka transfer ke Spanyol. Sang pemain pun akhirnya tetap bertahan di Milan setidaknya sampai akhir musim ini. Kontrak mantan pemain Villarreal itu di Milan akan berakhir pada musim panas tahun 2023. Musim ini Castello baru bermain dalam 5 pertandingan tanpa gol ataupun assist. Rekap transfer AC Milan di bulan Januari ini. Tidak ada transfer kejutan yang dilakukan manajemen AC Milan sepanjang bursa transfer Januari ini.
Yang mengejutkan justru begitu pasifnya Rossoneri di pasar transfer, jauh dari dugaan para penggemar. Namun demikian bukan berarti AC Milan tidak mendatangkan satu pemain pun. Di bursa transfer musim dingin ini setidaknya Milan mendatangkan dua wajah baru, yaitu pemain muda Marco Lazetic dan Katal Hevernan. Berikut adalah rekap transfer AC Milan selama bursa transfer Januari ini. Pemain datang: Marco Lazetic. Marco Lazetic berposisi asli sebagai striker tengah. Meski terhitung masih berusia belia, AC Milan akan menempatkan Lazetic di skuad utama untuk menjadi backup dari Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Striker Serbia itu bergabung dengan Milan dengan biaya sebesar 4 juta euro, ditambah bonus 1 juta euro serta presentasi dari hasil penjualan kembali di masa depan sebesar 10%. Lazetic telah menandatangani kontrak dengan Milan yang berlangsung hingga 30 Juni 2026. Katal Hevernan. AC Milan dikabarkan telah secara resmi mendatangkan bek muda berusia 16 tahun bernama Katal Hevernan. Pemain muda milik Cork City itu memiliki posisi asli sebagai seorang bek tengah dan akan bergabung dengan tim Primavera. Katal Hevernan akan bergabung dengan AC Milan lewat status pemain pinjaman dan baru akan menjadi permanen pada musim panas mendatang. Dalam klausul pinjaman ini, Cork City diyakini akan mendapatkan sekitar 50.000 euro. Pemain keluar: Andrea Conti. Andrea Conti membuat penampilan pertamanya musim ini dan pertandingan melawan Roma pada awal bulan ini. Bermain hanya 12 menit, namun itu sudah cukup untuk memberinya tujuan baru saat Sampdoria maju menawarnya. Pertama kali dilaporkan bahwa itu akan menjadi pinjaman 6 bulan, tetapi pernyataan resmi dari Sampdoria dengan jelas mengatakan langkah permanen. Lagi pula itu tidak masalah, karena kontrak Conti dengan Milan akan berakhir musim panas ini. Itu akan mengurangi beban dari tagihan gaji Rossoneri. Biaya transfer belum terungkap, tetapi seharusnya hanya kompensasi minimum, yang juga hanya dibayarkan jika Sampdoria menghindari degradasi. Pietro Pellegrini. Striker itu bergabung dengan Milan menjelang penutupan bursa transfer musim panas dan menjadi opsi ketiga untuk penyerangan, dengan opsi untuk membeli termasuk dalam kesepakatan pinjaman awal. Rossoneri membayar 1 juta euro untuk pinjaman tersebut, dan Milan mencoba menembusnya bulan ini. Namun gagal mencapai kesepakatan dan akhirnya masa pinjaman diakhiri. Sang pemain saat ini sudah dipinjamkan lagi ke Torino oleh Monaco selama 18 musim ke depan. Milos Kerkez. Bek kiri itu menandatangani kontrak dengan Milan 1 tahun lalu, dan pada awalnya sepertinya ia bisa menjadi bagian dari tim utama dengan cukup cepat. Namun dia tetap bersama tim Primavera dan ini tidak membuatnya senang karena ia hampir dijanjikan akan beraksi di tim utama. Dengan demikian Milan memutuskan untuk menguangkan keuntungan modal yang bagus dan menjualnya ke Alkmaar dengan harga sekitar 2 juta euro, yang 10 kali lipat dari yang dibayarkan AC Milan untuknya 1 tahun lalu. Ada banyak hype di sekitar Kerkez ketika ia bergabung, tetapi itu tidak pernah benar-benar berjalan seperti yang diharapkan. Alessandro Pizzarri. Ini memang langkah yang sangat logis karena anak muda itu tidak punya waktu bermain untuk Milan musim ini. Saat Mike Maignan cedera, Ciprian Tatarusanu sudah siap dan Pizzarri kebetulan cedera saat itu. Dalam periode itu, Rossoneri juga mendatangkan Antonio Mirante dengan status bebas transfer, dan Anda bisa mengerti mengapa tidak ada ruang untuk Pizzarri. Mudah-mudahan ia akan melakukannya dengan baik bersama Lecce di Serie B dan kembali sebagai pemain yang lebih kuat.